A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Tidak pernah bosan kita dan jangan pernah bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang dan hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat-nikmat ringan yang Allah berikan kepada kita yang kadang kita sepelekan. Jujur Bu, siapa tadi yang bangun tidur mengucapkan alhamdulillah? Kadang-kadang tak sempat. Baru bangun tidur kan Bu Dery, langsung HP. Silahkan buka surah Ali Imran ayat 190. Saya minta tadabbur ayat ini. Kalau kita kaji tafsirnya ini, ketika diturunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW menangis dari malam hari sampai menjelang subuh. Kita mau ngambil ruh dari sini. Rasulullah saja diturunkan ayat ini gitu ya, menangis terisak-isak Bu sampai di pagi hari. Silahkan ambil ruh dalam ayat ini. Udah ketemu? 190 sama sampai 191. Itu ayat-ayat kauniyah yang kayak gini-gini ini kita biasanya lemah. Ya, sampai 191 aja. Kalau 92 itu doanya kan? 93-nya. Indah sekali bunyi ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Saya mau ngambil ruh dari sini. Sudah dibaca Bu? Silakan 2 orang atau 3 orang mentadabburi. Kalau mentadabburi itu kan tidak seberat tafsir ya. Ada yang berani mentadabburi? Kenapa Rasulullah menangis dengan turunnya ayat ini? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang,
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kayaknya sederhana, tapi kalau kita baca tafsirnya, luar biasa ayat ini. Kenapa Rasulullah menangis? Ada? Ya, fadhal. 190. Allah menegaskan kepada kita melalui ayat ini bahwa pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Namun banyak di antara kita lalai karena menganggap pergantian siang dan malam itu terjadi begitu saja. La tafakkar, kan gitu kan? Kita nggak sampai pikir kayak gitu kan? Nah, terus sudah lain gantian. Bu Diah dengar ayat ini kan kemarin saya sampai buka tafsir sampai ke rumah apa yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari kemarin, Bu Diah. Berani Bu Diah? Itu orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bahwa bahwasanya kita harus selalu mengingat Allah. Ingat Allah. Keadaan duduk, baring, tidur, dan lain sebagainya. Ini kalau kita kaji ini ayat tasawuf nih Bu, dia berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Allah itu dengan dalam. Oke, ada lagi? Kita harus berlindung dari azab neraka. Kita berlindung dari azab neraka. Oke, ada lagi Bu? Kasih mau coba? Bahwa fenomena alam ini dan ciptaan Allah ini tidak ada satupun yang sia-sia. Tidak ada. Masya Allah. Semuanya buat manusia. Allah cinta banget dengan manusia ini. Nanti kita contohkan. Ada lagi? Sulit ya? Karena ayat ini tidak ayat hukum, kan gitu. Kalau ayat hukum tuh lebih enak kan? Kita mentadaburinya ini karena ayatnya sudah dalam Bu, gitu ya. Teman-teman yang dicinta Allah, luar biasa ayat ini. Begitu Allah mengingatkan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, gitu. Allah berbicara di sini, la ayatil li ulil albab, ya. Bagi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Jadi kalau kita lihat akhwati fillah, ya, akal yang baik yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebuah nikmat yang cukup mahal. Benar nggak Bu? Makanya liulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal yang dikasih akal sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebuah nikmat yang cukup mahal. Akal kita masih sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau kita nggak punya akal sehat, ibu kaya, berguna nggak kekayaan ibu? Hah? Orang gila dia nggak merasakan nikmat kayanya. Tapi ada standar oleh Allah di dalam ayat ini yang membuat Nabi menangis sepele tapi luar biasa. Siapa dia? Orang-orang yang berakal. Yang pertama, ada dua item di sini. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Berarti apa Bu?
Orang yang selalu memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, 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 Allah. Dia duduk, ingat Allah. Dia berdiri, ingat Allah. Dia berbaring, ingat Allah. Ini kita lemah, kita tuh ingat Allah kalau ngapain? Satu banyak masalah, yang satu ketika senang banget, atau kepepet. Ya Allah, ya Allah. Berarti orang kalau dia ingat Allah terus, Bu, Allah, 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 Allah terus gitu, insya Allah dia terjaga dari maksiat. Kembali lagi ke akidah. Kita tuh muraqabatul Allah itu, mayatullah tuh sangat lemah. Gampang tuh. Allah. Jadi orang yang ketika dia di dalam keadaan duduk, dia mengingat Allah. Ya. Kemudian dalam keadaan berdiri dia mengingat Allah. Dalam keadaan baring dia ingat Allah. Nah, lebih baik dicinta Allah. Yang kedua, ini nggak saya perpanjang. Yang kedua inilah yang mau kita perpanjang. Ya, kadang-kadang kita lalai memikirkan ciptaan Allah dan nikmat-nikmat Allah. Berarti kalau kita kurang memikirkan ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah, berarti dipertanyakan akal kita. Karena dia mencari ciri-ciri orang yang berakal, dan kita sangat lemah nomor 2 nih. Sama kayak Bu Nur bilang tadi, kita tak pikirkan sampai sana. Kita selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Enak ya dia tuh kaya, enak ya dia tuh begini. Kita kan kalau lihat nikmat orang tuh lebih baik dari kita tuh ada perasaan kayak gitu kan, Bu? Enak loh dia kayak gitu ya. Nah, apakah kita mau diganti nikmat kita itu seperti nikmat orang? Kan gitu. Walaupun itu manusiawi, Bu. Makanya diceritakan, ini saya dapat belajar dari Ustaz Bukhari kemarin. Saya buka tafsir malam tadi. Ya Allah, luar biasa ayat ini. Kita selalu membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang, kan gitu. Kita lupa memikirkan ciptaan Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita lupa nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita. Itu ibu mungkin bilang secara kebetulan. Kita nggak pernah pikirkan bagaimana alis nih kok tumbuhnya nggak kayak kumis yang harus selalu dicukur. Nah, ini kajian Abi yang tadi subuh sama Muslim, saya sampai masak mendengar itu. Sampai Mas Muslim menangis mendengarkan Abi yang ngomong karena kita ini kurang bersyukur, Slim. Iya juga ya, saya bilang. Alisnya. Tapi kalau kita mikirkan ada sang pencipta yang seperti Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadi lapang sama Allah. Ibu pernah nggak sih dengan nikmat telinga yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu telinga, sekian banyak yang bisa kita dengar, sekian banyak suara orang yang bisa kita tukar, betul nggak? Cuman ini Bu, siapa yang ngasih kayak gitu? Tafakkaru fil mulki itu penting, Bu. Ya, supaya kita tuh banyak bersyukur. Masuk saya, Ibu tahu nih, ini suara Ustazah Fani. Masuk Bu Endang, ini suara Endang nih. Kan gitu. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang ateis. Dia mengatakan ini kejadian alam biasa aja, kan gitu. Coba dia buat seperti yang dibuat oleh Allah, nggak akan mampu. Kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kecil. Alhamdulillah Ibu dikasih tangan kan sama Allah. Ada nggak yang mau Tuhan dia mau jual tangannya 2 miliar? Kita potong tangannya. Nggak mau. Tapi kita selalu mengatakan itu secara kebetulan.
Makanya salah satunya ketika kita bangun itu bisa nggak kita langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, ini nikmat kecil akhwat. Kaki yang masih diberikan oleh Allah, mata yang masih bisa melihat gitu. Makanya Rasulullah menangis. Karena kita kurang bersyukur. Ya, ibu yang dicinta Allah. Semua yang Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Dan kita pun tahu bahwasannya ini punya kita semua. Benar nggak, Bu? Kalau Ibu, Ustaz Bori itu bagus sekali kemarin menyampaikannya, sampai saya tersentuh. Walaupun penyampaiannya datar aja dia. Ya, namanya Ustaz Bukhari, Ustaz Senior Pekanbaru. Kemarin saya bertemu sama beliau di pengajian muslimah. Ya. Insya Allah. Apa kata beliau? Coba Ibu lihat, kalau ayam yang makan musang, Ibu pasti ribut. Benar nggak? Apa Ibu lakukan kalau ayam yang makan musang? Musang makan ayam ya? Saya terbalik. Oh iya, terbalik saya Bu Anan. Musang makan ayam, nah, gitu ya. Saking semangatnya nih Bu menyampaikan nih. Ibu ribut kan? Ibu usir kan? Coba kalau Ibu yang makan ayam. Kalau kita yang makan ayam gimana? Enggak ada yang protes Ibu, itu maksudnya. Kenapa? Karena apa saja yang Allah ciptakan itu di muka bumi ini untuk manusia. Tidak ada yang sia-sia dalam ayat ini. Makanya manusia itu menjadi khalifah. Cuman bersyukurnya ini yang mau kita yang kita mau tukar gitu, kita tambah gitu. Karena rasa syukur kita itu kurang sekali, akhwan. Jadi tafakkaru di sini ini, bisa nggak kita mensyukuri nikmat Allah yang kecil-kecil tuh, yang kita anggap itu kecil, padahal sangat besar. Ibu dikasih tangan, dikasih mata, misalnya dikasih kaki, tapi miskin gitu loh. Ibu mau ditukar. Ibu jadi kaya tapi nikmat ini diambil oleh Allah, kan gitu. Tukar dong dengan nikmat lain. Sering-sering bersyukur, muhasabah. Yatafakkaruna fil khalq wa la tafakkaru fil khuluq, kata Rasulullah. Ini untuk diri sendiri nih, Bu. Karena kita ini sulit bersyukur. Lebih banyak cinta Allah. Ya. Tadi kuliah subuh tadi abinya menerangkan tuh, kita tuh harus menjadi hamba Allah itu menyeluruh. Ada di dunia ini golongan 1, ada golongan 2. Kalau golongan 1 itu dia selalu memikirkan tentang ilmiah, keilmuannya aja. Tapi dia tidak mengaitkan dirinya dengan Tuhan. Ada nggak orang kayak gini, Bu? Orang yang kayak gini dia profesional. Makanya orang-orang barat tuh kenapa dari segi keilmuan tuh dia lebih baik daripada kita. Karena dia totalitas untuk nomor 1. Dia memang ilmu aja. Ada orang yang kedua ini, dia hanya memikirkan ada Allah. Ini bagus, Bu. Bagus nggak nomor 2 nih? Ini nggak ada kaitannya, pokoknya dia ilmiah aja, profesor, tapi dia nggak kenal Allah. Gitu. Ada ini ibadah aja. Gitu. Kenal Allah aja, Bu. Tapi gimana orang nomor 2 nih? Nah,
Ada ilmunya sedikit tapi dia ibadah terus nih. Ada orang-orang yang kerjanya tuh ibadah saja gitu ya, tapi dia tidak ilmiah gitu. Ilmunya tuh kayak biasa aja, tidak mengkembangkan potensi dirinya, ilmu Allah yang ada di muka bumi. Maka dia ibadah aja. Ini juga nggak bagus. Bisa dipahami nggak? Maka orang yang seperti ini nih, yang nomor 2 ini, di dunia dia akan kalah. Berarti duniawi dong, Zah? Bukan begitu. Bagaimana kita menurut kehidupan kita ini biar dunia kita dapatkan dan akhirat kita dapatkan. Itu nggak boleh juga, Bu. Tapi ada orang yang dia itu nomor 2 gitu. Atau dia nomor 1 lah gitu. Cuman dia kaitkan kepada keberadaan Allah. Makanya orang yang ilmiah dia tapi dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang harus kita pahami. Paham nggak bahasa saya, Bu? Kalau dia profesor pun dia, kalau dia nggak kenal Allah, Bu, ulil albab, dipertanyakan tuh. Banyak nggak orang berilmu tapi dia nggak dekat kepada Allah? Banyak. Nah, makanya kalau kita lihat orang yang selalu dekat kepada Allah, kekurangannya itu dia nggak bisa menjadi yang pertama. Makanya kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menyeimbangkan. Ketika kita dekat kepada yang kedua, kepada Allah, kita bisa juga menjadi nomor 1. Atau kita nomor 1, tapi kalau kita dekat kepada yang kedua nih, gitu misalnya, maka kita akan seimbang. Paham nggak bahasa saya, Bu? Nah, itu Bu Sri. Nah, jadi ada juga orang yang terlalu bertawakal, usahanya kurang. Kan gitu, Bu? Nah, tawakal aja lah, Allah ada tuh. Kita tahu semuanya memang Allah yang memberikan, tapi tawakal tanpa ada usaha itu sia-sia. Nah itu ya, akhwatifillah. Ini sedikit mengingatkan untuk diri sendiri, Ibu, karena saya tertarik membaca tafsirnya karena Rasulullah menangis ketika ayat ini diturunkan. Saya cari tadi malam. Karena Rasulullah merasa rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya sulit ya bersyukur dengan nikmat yang kecil ini aja. Kita nggak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tuntutan, masih banyak permintaan yang kadang-kadang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, banyak-banyaklah mengingat Allah dengan nikmat-nikmat kecil yang kita anggap kecil ini. Ternyata ketika nikmat kecil itu dicabut gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Benar, akhwat? Barakallahu fiik, insyaallah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Insyaallah kita datang ke sini dalam rangka bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk menambah ilmu agama kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang salafus saleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali materi fikih kita, sudah masuk di buku 2 insyaallah pada hari ini. Kita kasih judul zakat fitrah. Tapi ini nggak banyak, Bu. Tapi nanti di bab sedekah akan saya kasih lengkap. Zakat fitrah. Terbayang, Bu, kalau saya bilang zakat fitrah? Terbayang. Baik. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka atau berakhirnya puasa Ramadan. Zakat yang wajib disebabkan berakhirnya puasa Ramadan. Kita kaji betul biar nanti Ibu nggak ragu. Berarti Bu,
Coba selama ini yang kita ketahui, kapan zakat fitrah itu mulai dibayar? Kapan batas terakhir dibayar? Nanti kita kaji fikihnya. Ya, selama ini yang ibu ketahui, kapan zakat fitrah itu mulai kita bayar sampai kapan terakhir? Biasanya kapan, Bu? Kapan diumumkan masjid aja lah, Zah. Ya makanya kita harus ilmiah dong, gitu kan. Kapan masjid umumkan, bolehlah kami bayar. Nanti ada waktu yang paling afdol. Sebelum sholat Id, Bu Lena. Itu berakhirnya enggak? Ya, berakhirnya sebelum sholat Id. Oke, itu menurut pendapat ulama yang ada di Sakofah ya. Loh iya, kita kan belum kasih fikihnya. Yang kedua, mulai bayarnya sejak kapan? Ibu kan bayar nggak pernah. Ibu bayar sebelum hari sholat hari raya. Ada nggak yang pernah bayar zakat? Dia mau sholat hari raya pagi ini, pagi itu dia cari orang miskin dia bayar. Nah, nggak ada kan? Nggak apa-apa, berbeda pendapat kok. Dari awal Ramadan kata Bu Nur, ada bilang 10 terakhir Ramadan kata Bu Yuli, terus iya, ada yang bayar sebelum Ramadan? Yang sebelum Ramadan itu yang bahaya, Bu. Kita coba ya, Ibu insya Allah nanti kita kaji sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi duta seperti ini di masyarakat. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kecil, dewasa, laki-laki, perempuan. Makanya Ibu udah tahu yang ini kan, setiap keluarga tuh wajib bayar zakat fitrah. Baik, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan sebanyak 1 sukat kurma atau 1 sukat padi kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa dari kalangan muslimin. Berarti ini Rasulullah SAW mewajibkan. Kita ambil dalil wajibnya dulu, Bu. Nanti jumlah banyaknya zakatnya, kadarnya akan saya kaji sendiri. Nah, jadi memang zakat fitrah ini yang harus ada di benak kita, hukumnya wajib. Baik. Ini dulu, Bu. Sampai sini dulu. Takarnya nanti saya sampaikan. Yang pertama yang udah kita kaji definisinya, kemudian hikmahnya. Bu, puasa dimulai sejak tahun hijrah berapa? 2. Oke. Kita kaji ya. Kok benar jawabannya? Siapa jawab tadi tuh? Oh, Bu Fit. Benar, Bu Fit. Ya. Zakat fitrah itu disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Hikmahnya supaya kita ada ruh ketika kita membayar zakat fitrah tuh, Bu. Apa hikmah zakat fitrah nih? Untuk mensucikan orang yang berpuasa. Luar biasa, Bu, kalau kita baca hikmahnya nih. Dari perbuatan dan perkataan kosong dan keji. Makanya puasa aja dijaga oleh Allah gitu. Dari perbuatan dan perkataan kosong dan keji. Dan serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Hikmahnya
untuk mensucikan orang puasa dari perbuatan dan perkataan kosong dan keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Mungkin selama ini yang kita tahu itu Ibu untuk memberi makan orang miskin, itu kan? Bagaimana supaya orang miskin itu sejahtera kalau hari lebaran. Kan gitu yang kita ketahui selama ini. Maka yang nomor satu nih tolong digaris bawahi Bu. Kenapa kita membayar zakat itu? Karena kita untuk mensucikan diri kita dari perbuatan keji, omong kosong kita ketika di Ramadan. Kan kita tahu bahwasanya zakat mal itu zakat apa Bu? Kenapa kita disuruh bayar zakat mal? Untuk mensucikan harta. Ngapa kita bayar zakat fitrah? Mas, tuang. Udah paham ya Bu? Nah, cepat jawabnya. Enggak, karena kita biasanya kan bodoh kalau paham zakat itu zakat kan gitu. Makanya kita bahas betul di zakat fitrah ini gitu. Zakat mal kita udah tahu. Zakat fitrah ini berarti untuk kita gitu. Untuk membersihkan, coba bayangkan Bu. Perkataan puasa kita tuh selama kita puasa, perbuatan keji. Kenapa? Karena Allah mau kita tuh memang betul-betul fitrah nanti ketika Syawal Idul Fitrinya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi yang harus Ibu ingat betul tuh, yang nomor satu nih. Karena yang nomor dua nih berapalah takarannya? Zakat fitrah nih orang nggak pernah lupa Bu. Karena jumlahnya sedikit. Betul nggak? Mungkin kalau kita lihat itu persentasenya Bu, mungkin hampir 90% lah hamba Allah itu membayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, kalau semua Pekanbaru ini membayar zakat malnya, akan berlaku seperti di zaman Umar bin Khattab. Tidak ada yang miskin. Ya coba aja zakat fitrah itu seperti zakat mal bayarnya sah. Semua bayar. Makanya ini memang perjuangan Ibu yang dicinta Allah. Perjuangan. Bisa dipahami Bu ya? Itu udah dua. Satu mensucikan, yang satu lagi memberi makan orang. Siapa yang membayarkannya sebelum sholat itu jadi zakat. Kalau dia membayarkannya setelah sholat itu jadi apa Bu? Itulah sudah. Gak apa-apa lah kita kasih zakat fitrah habis sholat aja lah. Sekalian THR. Nggak masuk asnaf, kasih zakat. Oke Bu. Yang kedua, tadi hikmah ya, 3 lagi berarti. Definisi, hikmah, 3 lagi. Kepada siapakah wajibnya zakat fitrah ini? Baik. Zakat fitrah ini wajib setiap orang yang merdeka, muslim, merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam. Ada standarnya, nanti saya terangkan Bu ya. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari atau 1 malam sebanyak 1 sak makanannya bersama keluarganya. Tapi kalau dia miskin banget, nggak punya beras, nggak punya ada persediaan makanan untuk 1 hari, 1 malam, 1 sak Bu, nanti kita anukan Bu. Saya ulang. Rajin kali Bu, semua kata-katanya dicatat Bu. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang merdeka. Budak nggak wajib zakat, tapi sekarang nggak ada budak Bu, ya. Yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari atau 1 malam
sebanyak 1 sok makanannya bersama keluarganya. 1 sak ini tidak disampaikan di dalam fikih, saya lupa Ibu. Yang penting dia itu cukup 4 mud. Bu, 1 sak itu sama dengan 4 mud, kira-kira 3 liter. 1 mud, buatlah tangkarannya. 1 hari atau 1 malam. Udah buat aja lah, makanan, ada persediaan makanan untuk 1 hari. 1 malamnya Ibu catat juga. Karena ini buku terjemah, Bu. Jadi saya bacanya sesuai dengan terjemahnya dulu, nanti Ibu nggak paham. Nyatatnya itu sesuai kemampuan Ibu aja, apa bahasa yang enak. Bu, ini ibu-ibu kuliah ya. Saya ulang, Bu. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam. Buat aja lah, punya makanan 24 jam, selesai tuh. Sebanyak 1 sak. Udah, Bu? Makanannya bersama keluarganya. 1 sak itu berapa? 4 mud. Kalau bayar fidyah berapa mud? Udah belajar kita kemarin. Itu kerelaan hati itu Bu Anggi. Kok 3 kali makan. Standar fidyah berapa? Buka catatannya lagi. Kalau dia bayar fidyah 1 mud beras, kok sudah disampaikan 1 mud beras. Kalau 1 sak berapa mud? 4 mud. Berarti mana besar, Bu? Mud atau sak? Oke, 1 mud itu saya udah bilang berapa berasnya gramnya. Kalau 4 mud itu adalah 3/3 liter. Kalau 1 mud itu 900 gram. Iya kan? 9 3 27 Bu Nur. 2,7 liter kan? Ini apa? Ini 4 mud. Makanya fidyah itu kita harus tahu standar fikihnya, Bu. Kan ini yang paling banyak berstengking di lapangan. Ada ustazah saya dengarnya 3 kali makan, ada bilangnya 1 kali makan. Yang mana yang betul? Yang paling betul tuh yang paling banyak yang ngasih. Ya gitu dia kan, dengan kerelaan hati dalam surah Al-Baqarah 184. Standarnya ambil, standarnya berapa? 900 gram. Bolehkah istri tukang becak bayar fidyah 900 gram? Boleh. Boleh enggak istri pejabat bayar fidyah 900 gram beras? Pilih gitu. Boleh standarnya, Bu. Ini standarnya kan? Ya 1 mud, Bu Nur, fikihnya. Cuma dengan kerelaan hati, yang paling baik itu berikan yang terbaik. Kan itu dalam surah Al-Baqarah yang kita sudah kaji. Nah, ini karena bertemu dengan zakat, Ibu. Diingat-ingat lagi. Nah, jadi nanti Ibu kalau seperti ini, Ibu jadi lapang lihat orang. Dibayar 30.000 terima. 20.000 boleh, cuma disesuaikan dengan kemampuan. Paham sampai sini, Bu ya? Nah. Baik. Zakat ini wajib atas seseorang, baik untuk dirinya, keluarganya, dan yang menjadi tanggungannya. Paham? Ibu punya khadimat di rumah, yang bayar zakat khadimat Ibu siapa? Ibu. Jadi
tanggungan yang dia yang makan, kita yang ngasih, dia tinggal di rumah kita, itu jadi tanggungan. Adik ipar ibu tinggal sama ibu, berarti yang baik yang bayar zakat fitrahnya siapa bu? Kita yang tanggungannya. Kalau kita dibayarin anak kan? Nggak apa-apa bu Lena, nggak apa-apa, nggak apa-apa bu. Ini yang kita yang wajib ke orang, yang wajib yang kemana? Kalau wajib ini berarti kita harus bayar. Kalau anak yang membayarkan zakat fitrah kepada mamanya sunnah. Paham bahasa saya bu? Ma biar aja ma, kakak yang bayarkan zakat mama. Boleh Zah? Boleh. Sering-sering aja kayak gitu. Kalau anaknya 4, 1 Jakarta, 1 Solo, 1 Medan, Aceh, semuanya membayarkan mamanya zakat fitrah. Sudah gugur, yang 1 zakat, yang 3 menjadi saudara. Boleh bu, 6 anak ibu, 6 yang bayarkan zakat. Coba zakat yang pertama tuh gugur, yang 5 itu sodako. Nggak apa-apa Zah, nggak apa-apa. Tapi kan dia niatnya zakat. Nggak apa-apa. Berarti nggak gugur. Niatnya nggak gugur. Nggak gugur. Ya bukan zakat, tapi ini kan zakat itu tuh kan sama 1 kali kan gitu. Tapi sebaiknya itu ditanya, ma, kakak bayarkan zakat, oh dibayar sama abang nak, bagus, itu langsung niatkan sodako. Tapi sampai itu bu, sampai nggak masalah. Nah. Yang 1 jadi wajib, yang 1 jadi sunnah. Lanjut, jumlah banyaknya takaran. Ini udah pandai bu ya, udah paham ya bu. Berarti kalau ada keluarga yang punya beras ada 3 liter, 3/3 liter, berarti dia sudah wajib membayar zakat. Di rumahnya tuh ada beras gitu, 3/3 liter untuk makanannya 1 hari, berarti dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak ada beras segitu di rumahnya, dalam konteks berarti miskin banget, berarti gugur kewajiban dia membayar zakat fitrah. Paham bahasa saya bu? Ada nggak kira-kira nih? Biasanya tuh mereka bayar zakat dulu, habis itu dapat lagi. Biasanya kayak gitu bu. Tapi kalau dia tidak membayar, insya Allah dia tidak berdosa. Ini standar fikihnya, 3/3 liter beras. Oke. Jumlah banyaknya, jumlah yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sak atau 1 sukat. Makanya 2,5 kilogram, 3,5 liter. Ibu kalau nggak punya kilonya, pakai aja 3/3 liter. Biasanya liter itu lebih dikit dari kilo kan Uni? Lebih kurang kan? Ibu yang matematika bu? Iya kan? 1 kilo. Bu, berarti 3/3 liter sama dengan 2,5 kilogram. 3,5 liter sama dengan 2,5 kilogram. Makanya kita bayarnya 2,5 kilo bu. Bu, paham sampai sini bu? Udah benar berarti kan ibu bayar zakat fitrahnya? Ya ini kan kita belajar fikihnya dulu biar ibu lapang. Dan kemudian zakat fitrah itu yang paling baik adalah bahan pokok. Makanya kita sekarang beras. Kalau zakat mal kemarin gimana bu? Tidak disarankan barang, uang. Kalau dia zakat fitrah disarankan memang bahan pokok. Di masjid ibu bagaimana?
Oh, enggak apa-apa. Berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang beras, ada yang uang. Kadang-kadang orang beras tuh malas, Bu, gitu kan? Karena orang lebaran ini perlunya baju baru. Nah, betul. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu memang beras yang afdal. Makanya ada beberapa masjid yang nggak mau terima uang, maunya beras. Kenapa, Bu? Ulang. 1 sa sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 900 gram. Berarti 4 kali 9 berapa? 1 sa sama dengan 4 mud. Apanya tuh, Bu? Kalau yang 1 kilo. Bentar dulu. 1 sa atau 1 sukat. 1 sa itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu kira-kira 3/3 liter. Bagi 4. Bentar dulu, itu kan kurang lebih di dalam fikihnya memang 1 mud segitu, Bu, 900 gram. Coba dulu bagi nih. Wajib zakat tadi berapa, Ustaz? 400. Tuh 825. Kan mirip dengan 900. Makanya fikih mengatakan kurang lebih 900 gram beras. Beda tipis saja, Bu Mi. Nah lah 2,5 tuh udah pas tuh. 2,5 kilo tuh udah pas, insya Allah. Ini liter, Ibu. Ini liter, kilo lebih rendah lagi. Ibu tadi 3,6 berapa? Itu pas tuh 2,5 tuh. Kan liter itu lebih rendah dibandingkan kilo. Pas tuh, Bu, insya Allah. Karena itu sudah sepakatan MUI Indonesia tuh 2,5 kilogram tuh, insya Allah nggak kurang. Ini kan perhitungan ukuran orang Arab ya, Bu ya. So, mud, sukat. Kalau kita baca ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah tuh dengan uang tuh Hanafi. Hanafi itu dia boleh uang. Tapi kalau 3 ulama, Maliki, Hambali, Syafi'i, beras. Sudah, Bu? Siapa yang membolehkan uang? Hanafi. Tapi nanti kalau Ibu misalnya di masjid Ibu uang aja lah, zakat Ibu sah. Cuman kan lebih afdol. Itu barang pokok. Bagaimana supaya ada persediaan memang untuk barang pokok orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kita. Makanya pendistribusian zakat fitrah ini tidak bisa sama betul dengan zakat mal. Saya bilang tadi kan, Bu. Walaupun nanti di sini diterangkan kepada siapa kita pembagiannya, tetap kepada asnaf. Cuman yang paling banyak itu kalau zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bunyi belnya, Bu. Alarm palsu, Bu Mi. Bu, waktu wajibnya ini mau kita kaji. Insya Allah pekan depan biiznillah. Kan yang saya tanya di awal tadi kan,
Ibu kapan bayarnya, kapan batas akhirnya, kapan bolehnya, kapan nggak bolehnya, kita akan kaji. Terus bagaimana anak yang di dalam melahir kandungan, yang lahirnya kapan yang dia wajib bayar, kapan dia nggak wajib bayar, ini akan kita kaji ya. Ibu Biani cinta Allah. Sampai sini dulu Bu, ditandain. Sampai jumlah banyaknya ya. Insyaallah. Cukup sekian. Alhamdulillah wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.